Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Danisa Putri, mahasiswa Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tentang PKM saya yang berjudul pemanfaatan kitosan dari limbah kulit udang dan pektin dari limbah kulit jeruk sebagai plastik biodegradable ramah lingkungan. Latar belakang dari PKM ini yaitu plastik merupakan bahan pengemasan yang banyak digunakan dan berkembang luas di seantero negeri. Sebagian besar barang yang dibutuhkan mulai dari peralatan apapun itu pasti menggunakan bahan dasar plastik. Maka penggunaan plastik yang cukup tinggi ini akan pasti berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, karena seperti yang kita ketahui, sulitnya plastik itu terdegradasi sehingga terjadi penumpukan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan, permasalahan sampah plastik Indonesia sudah meresahkan. Indonesia adalah negara pembuang sampah plastik terbesar ke laut. Sampah plastik yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air dan bahkan menumpuk di pintu-pintu sungai sehingga mengakibatkan banjir. Dan plastik yang ditimbun di tanah juga sulit terdegradasi. Polimer sintesis yang merupakan bagian utama dari plastik akan terdegradasi dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Jika dibakar, plastik akan menghasilkan emisi karbon yang dapat juga mencemari lingkungan. Maka dari itu, para peneliti dan ilmuwan terus berupaya menghasilkan bahan kemasan plastik yang ramah lingkungan. Maka peneliti menciptakan atau meneliti tentang plastik biodegradable yang merupakan plastik ramah lingkungan. Setelah itu, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan kitosan udang sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable, yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini, produk yang dihasilkan dapat dijadikan suatu alternatif dalam pembuatan plastik biodegradable yang lebih kuat, elastis, serta ramah lingkungan. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi penanganan limbah yang dihasilkan dari plastik berbahan polimer sintesis. Setelah itu kita lanjut di metode penelitian. Metode penelitian yaitu terdapat alat dan bahan. Alat dan bahan dalam penelitian ini yaitu seperti dilihat pada layar, itu terdapat gelas beker, corong, cawan petri, gelas ukur, hot plate, labu ukur, magnetic styrer, oven, pipet, spatula, timbangan analitik, termometer, pengujian kuat tarik daya rekat, pengujian retak lentur, dan pengujian kecepatan pantul. Terus bahan penelitian itu terdapat kitosan dari kulit udang, NaOH, pektin dari kulit jeruk, asam asetat glasial 100%, gliserol, aqueous, dan HCl, serta pati dari sagu. Lanjut masih di prosedur penelitian, yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan itu mengumpulkan kulit udang, kulit jeruk, serta tepung sagu di daerah setempat, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian. Setelah itu preparasi bahan. Preparasi bahan yaitu kulit udang yang telah dikumpul, dicuci lalu dijemur hingga kering serta dihaluskan dengan penggiling. Kulit jeruk yang tadi juga didapatkan diekstrak untuk mendapatkan zat pektinnya. Yang ketiga itu pembuatan kitosan dari limbah kulit udang. Pembuatan kitosan dari kulit udang ini yaitu pertama, ketika udang tadi yang sudah digiling, maka kemudian pada waktu dimineralisasi, kulit udang yang telah halus tadi direndam dengan larutan NaOH 0,1 mol selama 2 jam.
Setelah direndam selama 2 jam, kemudian dilakukan lagi pencucian dengan menggunakan air Aquades dengan magnetic stirrer sampai pH-nya itu 7. Setelah dicuci sampai pH 7, kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur 800 derajat Celcius selama 48 jam atau sama dengan 2 hari. Setelah itu dikeringkan dan didapatkanlah produk kitin. Dilakukan proses destilasi ini dengan menggunakan larutan HCl 0,1 mol, direndam selama 2 jam. Setelah itu direndam lagi 2 jam, kemudian dilakukan lagi pencucian dengan menggunakan air Aquades dan magnetic stirrer sampai pH 7 lagi. Setelah dilakukan pencucian lagi itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam oven dengan temperatur 800 Celcius selama 48 jam 2 hari. Kemudian setelah itu dikeringkan di dalam oven dan didapatkanlah produk kitosannya. Setelah itu mekanisme penelitiannya, yaitu pertama itu setelah kita menyiapkan pati sagu, kitosan dari kulit udang, pektin dari kulit jeruk. Kedua itu kita kitosan yang didispersikan menggunakan 100 ml asam asetat glasial 1% dengan pengadukan 100 rpm pada suhu 65 derajat selama 1 jam. Setelah itu pektin dan pati sagu didispersikan juga menggunakan 100 ml Aquades dengan dilakukannya pengadukan 100 rpm selama 1,5 jam pada suhu 75 derajat Celcius. Ketiga larutan dispersi biopolimer dicampur dengan 100 ml HCl 0,2N dengan dilakukan pengadukan sebanyak 500 rpm sampai homogen. Setelah itu, pati tersebut mengering, ditambahkan dengan pentanol 1-5 ml pada masing-masing zat dalam 5 gram pati sagu, pektin maupun kitosan. Yang kelima, dilakukanlah pengisolasian di dalam desikator selama 5 menit. Terus proses polimerisasi campuran. Pertama itu menyiapkan pati, kitosan, pektin yang telah diisolasi tadi, terus melakukan pemanasan antara 80 sampai 90 derajat Celcius, ditambahkan dengan Aquades, terus setelah itu ditambahkan dengan gliserol dan melakukan pengadukan selama 3 menit. Terus setelah itu dicetak dalam cetakan. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur 35 sampai 45 derajat Celcius. Setelah dimasukkan di dalam oven dan selesai kita mengeluarkan cetakan dari oven dan dinginkan pada suhu tertentu. Plastik biodegradable siap dianalisa dan diuji daya tarik mekaniknya. Setelah itu pengujian karakteristik mekanik. Pengujian karakteristik mekanik itu diuji dengan 3, yaitu pertama pengujian kuat tarik daya rekat 900, pengujian retak lentur dan mati, dan pengujian kecepatan panel. Oke, itulah tadi hasil presentasi saya. Semoga berguna bagi orang yang melihat. Jika ada kesalahan maupun jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan sesuatu, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.